Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Thumma assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah. Senantiasa kita memanjatkan puja dan syukur kita kehadiran Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita pada hari ini kembali berjumpa, berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka kegiatan rutin kita, dan semua itu kita lakukan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah dengan sebab apa yang kita perbuat ini senantiasa memudahkan urusan dunia dan akhirat kita, senantiasa membimbing langkah kaki kita sehingga tidaklah kita berbuat sesuatu kecuali hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak lupa selalu kita senantiasa berkirim salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah memberikan dan membawa agama Allah ini untuk kebaikan hidup kita di dunia dan di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali bahasan hadis kita sampai kepada hadis wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahu al-Bukhari. Dari Abi Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, adalah seseorang berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dia katakan, ausini, nasihati aku. Datang kepada Rasul minta nasihat. Ini tradisi di kalangan sahabat adalah mereka mendatangi Rasul, mendatangi Nabi minta nasihat. Jadi hukumnya kalau ada orang minta nasihat kepada kita, maka berikanlah nasihat. Dan rasanya tradisi ini sudah mulai hilang.
kita jarang datangin ulama untuk minta dinasehati. Apalagi karena galak lagi dinasehati itu adalah merasa sudah benar dan baik. Jadi kalau manusia sudah merasa benar, sudah merasa baik, tak bahaya. Padahal sesungguhnya diri kita ini ada kemungkinan melakukan hal yang tidak benar dan tidak baik, sehingga perlu kita minta nasihat, minta wejangan dari orang yang kita anggap bisa memberikan pandangan baik kepada kita, guru-guru kita, kiai, ulama, sebagaimana yang dilakukan sahabat ini. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada beliau tidak banyak. Apa yang dinasihati oleh Rasul? La taghdab faraddada miraran la taghdab. Nasihat yang langsung sesuai dan cocok kepada yang minta nasihat. Jangan marah. Berulang-ulang kali Rasulullah mengatakan jangan marah. Faraddada miraran la taghdab. Jangan marah. Jadi memang kemarahan ini amat besar sekali akibat yang ditimbulkan setelahnya. Marah itu ibaratkan api yang kecil kemudian disiram dengan bensin, dia akan membesar dan kalau tidak segera dipadamkan akan membakar. Itulah kadang-kadang ada orang tuh yang sampai melakukan hal di luar nalar. Kejadian yang baru-baru ini kan terbunuh di Kelurahan Rahma itu, yang pisaunya masih menancap di tubuh. Nauzubillah min dzalik. Jadi itu adalah karena kemarahan yang tidak terkendali. Jadi kita harus bisa mengendalikan kemarahan ini. Sebagaimana wasiat Rasul kepada sahabat ini, la taghdab faraddada miraran la taghdab. Singkat tapi tepat. Jangan marah. Berulang-ulang kali Rasul mengatakan jangan marah. Jangan jadi orang temperamental, gampang marah. Kan ada orang itu yang cepat yang emosi, tersulut langsung terbakar, tersulut langsung meledak. Ini harus diperbaiki. Itu bukan hal yang baik. Itu bukan jagoan. Itu bukan orang hebat. Sebagaimana hadis yang sudah kita pelajari sebelumnya. Laisa as-sadidu bisyur'ati fa innamas sadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang hebat, kuat itu adalah dengan cepatnya dia marah, akan tetapi adalah ketika dia bisa menahan nafsunya ketika marah. Jadi penting sekali mengendalikan diri itu. Jadi zaman sekarang apalagi zaman yang sudah yang paling kuat, yang paling hebat itu adalah hukum. Hukum di pojok kita itu ada hukum yang mengatur setiap manusia. Mukul wong itu sudah berkaitan dengan hukum pidana. Kadang-kadang wong temenjo ini ya,
dibikinnya marah, misalkan dia tidak senang dengan si aku, ya dibuatnya orang tuh marah, di apanya, di mobnya supaya dia marah. Tujuannya apa? Dipukul. Kalau yang dipukul ini paling tidak 3 hari 4 hari hilang. Yang mukul pajak dipekar. Nah, damai sekian puluh juta, kalau tidak penjara. Jadi sekarang ini harus kita berpandai-pandai. Dan tidak zamannya lagi sekarang ini marah-marahan. Tidak zamannya lagi bapak ibu datang ke tempat wong pukul meja. Tidak zamannya lagi. Kalau zaman dulu belum ada hukum, mungkin wong takut. Kalau zaman sekarang diketahui wong, CCTV namanya. CCTV sudah banyak. Ketahui wong. Bukannya hebat zaman sekarang yang macam-macam itu. Ini kan ada kejadian itu yang nguntil coklat itu, yang akhirnya baru balik dengan dia. Dikiranya dengan marah-marah, jadi dia menang, tak tahu kalah. Nah, itu jadi contoh. Jadi jangan zaman lagi sekarang. Dia petantang, petenteng, lepuk meja, dobrak dan segala macam. Tak zamannya lagi. CCTV lebih hebat. Itu sudah jadi barang kok. DPR Bupetindo. Nah, DPR Bupetindo lah jadi perkara. Itu jadi tak zamannya lagi sekarang. CCTV banyak sekarang di mana-mana. Di perkara uang pula. Nah, jadi harus kita berpandai-pandai. Ternyata memang marah itu tidak baik. Ya. Marah yang tidak terkendali itu adalah tidak berdampak kebaikan buat kita. Jadi marahnya itu harus diarahkan kepada yang positif. Marah nak jadi orang sukses, rajin, itu marah juga itu. Mau jadi orang sukses, dia harus rajin, itu marah. Berarti marahnya menjadi marah yang positif. Nah, jadi orang kaya marah, jadi orang kaya malu untuk jadi orang miskin. Pegawai rajin, sholat rajin, berdoa rajin, bantu orang rajin. Mudah-mudahan terbuka jalan rezekinya, dirubah keadaannya oleh Allah dari miskin menjadi kaya. Semua itu juga akibat dari marah, tapi marahnya menjadi marah yang positif. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut kepada hadis yang selanjutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma alaihi khati'ah." Subhanallah. Tidak berhenti bala yang diberikan Allah kepada orang mukmin lanang ataupun betina, baik terhadap dirinya, terhadap anaknya, terhadap harta bendanya, sampailah dia meninggal dunia. Saat dia meninggal dunia, berjumpa dengan Allah, maka ma laisa lahu ma alaihi khati'ah, dia tidak punya dosa. Ternyata banyaknya ujian, beratnya cobaan hidup itu salah satu bentuk rahmat dari Allah untuk mengurangi dosa. Ada ujian, ada cobaan, itu akan terus-terusan sampai kapan? Meninggal dunia. Mau dia beriman ataupun tidak, ujian itu pasti ada. Karena memang ujian itu bagian dari kehidupan.
kehidupan. Hidup pasti ada cobaan. Hidup pasti ada rintangan. Hidup pasti ada ujian. Nah, ketika seorang mukmin, lanang ataupun perempuan, lanang ataupun betina, ketika dia menghadapi ujian itu dengan kesabaran, berharap pahala dari Allah, maka ujian-ujian itu menjadi wasilah penghapus dosa. Ya, kadang-kadang kan ujian itu silih berganti. Dengan diri kita, selesai dengan diri kita, datang dengan anak, selesai dengan anak, datang dengan pekerjaan. Yang punya kebunnya diganggu, ya, macam-macam terjadi dalam 3 aspek ini: diri dewe, keluarga, anak, keluarga, harta, selalu bersilih berganti. Selesai ini muncul ini, selesai ini muncul itu. Jadi tidak pernah selesai. Pening kepalanya pening terus. Itu akan menjadi wasilah terhapusnya dosa. Apalagi seseorang yang diberikan Allah amanah untuk mengurusi umat, yang dia pening kepalanya itu tidak pernah selesai, itu lebih besar. Di samping mendapatkan penghapusan dosa, maka itu menjadi tumpukan amal kebaikan. Berpikir sesaat untuk umat itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Ibadah 1000 tahun belum tentu kita bisa. Tapi berpikir untuk uang banyak, berpikir cara caranya masyarakat bisa makmur, bisa sejahtera. Model pemimpin-pemimpin kita ini, kalau memang mereka berpikir untuk umat, maka capeknya mereka, letihnya mereka, beratnya beban emosional yang mereka dapati itu menjadi tumpukan amal di akhirat. Asal memang berpikir untuk umat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi artinya cobaan ujian hidup itu tidak pajak berhenti kecuali kalau sudah mati. Ya, jadi jangan lihat lantas dah aku nak bunuh diri, jangan. Bunuh diri itu bukan menyelesaikan masalah, menjadi masalah. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya kita lanjut kepada hadis yang selanjutnya. Wa Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, adalah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha, sesungguhnya, satakunu ba'di, akan terjadi setelah aku. Ini bukan ramalan, ini kabar benar dari Rasulullah. Karena Rasulullah itu tidak pernah meramal. Yang meramal itu dukun. Ya, kalau Rasulullah memberikan kabar sesuatu yang bakal terjadi di masa depan, dan pasti terjadi. Karena hal itu bukan dari hawa nafsu Nabi, akan tetapi sesuatu yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang bakal terjadi di masa depan nanti? Asaratun umurun tunkirunaha, sifat egois dan pemimpin yang kalian ingkar kepadanya. Jadi ini akan terjadi. Egoisme, mementingkan diri sendiri,
mementingkan kelompok dan golongan, kemudian umurun, ya, pemimpin-pemimpin tunkiruna yang kalian ingkari. Jadi akan terjadi pemimpin yang kalian ingkari karena pemimpin ini melakukan kezaliman, hal-hal yang tidak baik, kemudian mementingkan diri dan kelompok. Begitu juga masyarakatnya, masyarakat yang mementingkan diri sendiri. Dan itu sudah terjadi di zaman kita. Bagaimana kita hidup di DWD. Apalagi kalau sudah di kota besar, tinggal di komplek, ya, yang komplek itu kadang-kadang tetangga dengan tetangganya itu tidak tahu, tidak saling kenal mengenal urusan DWD. Itu sudah terjadi zaman sekarang. Bagaimana kehidupan itu sudah kehidupan sendiri-sendiri, individualis. Yo dia yang aku nak dia terserah. Maka qalu ya Rasulullah fama ta'muruna. Akhirnya sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa yang engkau perintahkan untuk kami? Apa yang engkau perintahkan untuk kami ya Rasul? Bila mana hal itu terjadi? Qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum. Tunaikan hak yang ada pada kalian, kewajiban kalian sebagai masyarakat, sebagai individual yang hidup dalam suatu masyarakat, tunaikan, jalani. Wa tas'alunallaha alladzi lakum, dan mintalah kepada Allah yang menjadi hak kalian. Jadi dalam situasi pemimpin-pemimpin yang kita ingkari, tetap kita harus as-sam wa ta'ah. Ya, tetap taat, tidak boleh melakukan pembelotan. Pembelotan dalam Islam itu tidak benar, boleh. Melakukan pemberontakan terhadap pemimpin yang resmi, pemimpin yang diangkat secara legal, tidak boleh, haram hukumnya. Jadi ketika pemimpin yang seperti itu melakukan tindakan-tindakan yang diingkari oleh rakyatnya, maka rakyat wajib harus tetap mengikuti aturan. Tidak boleh membelot, tidak boleh melakukan pemberontakan. Apa yang menjadi kewajiban dia sebagai bagian masyarakat, dia tunaikan. Apa yang menjadi haknya, yang tidak mungkin didapatkan dari pemimpin, maka minta kepada Allah untuk menunaikannya. Jadi berat situasi yang seperti itu. Jadi ketika situasi seperti itu terjadi, adalah tetap kita taat. Tidak boleh melakukan tindakan pembelotan. Sebab kalau membelot, biayanya lebih besar, akibat yang ditimbulkan itu lebih bahaya dan lebih banyak mudaratnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak banyak yang bisa kita buat kalau terjadinya peperangan. Tidak baca sekolah anak-anak kita, tidak baca pemain anak-anak kita, masa depannya tidak jelas anak-anak kita. Yang orang tuanya nyari pekerjaan, nyari gawe susah. Suasana perang seperti di Ukraina ini, kehidupan rusak. Anak-anak tidak punya masa depan. Itu karena adanya perang. Apalagi perang yang namanya perang itu perang saudara. Sebagaimana negara-negara yang terjadi kemelut sekarang ini, perang saudara. Berapa banyak pengorbanan sia-sia dari hal itu. Maka
maka dalam Islam itu diharamkan melakukan pembelaan. Jadi kalau terjadi situasi yang tidak mengenakan, adalah dia tetap taat, tunaikan kewajibannya dan haknya itu minta kepada Allah untuk Allah menunaikannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita masuk kepada hadis yang selanjutnya. Wa an Abi Yahya Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu anna rajulan minal ansar qala ya Rasulullah ala tasta'miluni kama sta'malta fulana faqala innakum satalqawna ba'di atharatun fasbiru hatta talqawni alal hawdi muttafaqun alaih. Dari Abi Yahya Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu, adalah seseorang minal ansar, daripada orang-orang Ansar. Qala, berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala tasta'miluni, kenapa engkau tidak mempekerjakan aku kama ista'malta fulanan, engkau memperkerjakan si fulan. Di sahabat ini sedikit komplain kepada Rasulullah, si fulan pegawai, aku tidak pegawai. Ngaku aku tidak disuruh pegawai juga, sebagaimana si fulan disuruh pegawai. Jadi komplain kepada Rasul. Padahal Rasul itu seorang ahli strategi dan pemerintahan. Sudah diatur kesemuanya, ini bagian ini bagian itu, ini ngatur ini ngatur ini. Ya, masing-masing sudah mendapatkan bagian-bagian sebagaimana yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul berkata, faqala innakum satalqawna ba'di atharatun. Nanti kalian setelah aku akan menemukan atharatun, ya, pemimpin yang egois. Fasbiru, sabarlah kalian. Jadi ngasih tahu dengan sahabat ini, aku ini sebenarnya Rasulullah itu secara tidak langsung menjelaskan bahwasanya semuanya sudah dibagi dengan kewenangan dan kewajiban masing-masing. Tidak usah komplain. Nanti setelah aku akan datang pemimpin yang egois. Pemimpin yang mementingkan dirinya dan kelompoknya. Fasbiru, itu wasiat Rasul. Fasbiru, sabarlah kalian. Hatta talqauni alal haudi, sehingga kalian nanti menjumpai aku di telaga al-haud. Jadi bukan makna sabar itu menerima pasrah, tidak. Kita sabar tidak melakukan pembelotan, perlawanan, akan tetapi berusaha. Ya. Misalkan nanti setelah datangnya pemilu, kita pilihlah pemimpin-pemimpin yang kira-kira bisa menjembatani daripada maslahat kita. Pemimpin-pemimpin yang bisa mendatangkan keadilan. Pilih sesuai dengan mekanisme demokrasi di Republik Indonesia ini. Maka sangat diperlukan sekali partisipasi kita sebagai masyarakat. Karena bagaimana pemimpin itu adalah gambaran daripada masyarakat. Ketika kita menginginkan pemimpin yang baik, yang adil, masyarakatnya pun harus baik dan adil. Ya, jangan galak kita dibayar-bayar untuk milih. Ya. Berarti kalau kita dibayar milih, akhirnya dapatlah pemimpin
pemimpin yang setelah memimpin nanti akan mementingkan dirinya dan kelompoknya. Lah kan sudah dibahasnya. Misalkan si kokong 400.000 lah, kamu lah dapat duit 400.000, aku nak berejo pulau balik ke duit 400.000 yang sudah dibagi-bagi ke itu. Nah ini jadi perhatian buat kita bersama. Kita menginginkan pemimpin yang baik, maka harusnya masyarakatnya itu adalah berpula untuk melakukan kebaikan. Jadi jangan kita dah turun kita. Pilihlah pemimpin-pemimpin yang baik. Manfaatkan demokrasi yang telah menjadi bagian dari struktur kebernegaraan kita ini secara baik. Supaya apa? Dengan kita berpartisipasi orang-orang baik, tentu akan memilih orang-orang baik. Kalau orang-orang baik ini apatis, pasrah, kata Nabi kan sabar baik, sabar lau, tunggulah, sabar tapi dia tidak ikhtiar, tidak usaha, kacau jadinya. Ketika orang-orang jahat mereka bersatu padu menyatukan suara, maka orang baik akan kalah. Ya. Jadi zaman sekarang ini sudah menjadi bagian itu suara terbanyak. Siapa yang terbanyak suaranya, dialah yang menjadi pemimpin. Jadi Bapak Ibu penting sekali untuk turun berpartisipasi di dalam memilih pemimpin. Jadi bukan maknanya fasbiru itu adalah sabar tanpa adanya ikhtiar, akan tetapi sabar tidak melakukan hal-hal yang destruktif, yang merusak, yang anti daripada kebersamaan, tapi adalah tetap dia berusaha untuk menentukan pemimpinnya adalah pemimpin yang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena tahun-tahun politik ini sudah mulai dekat, ya 2024 sudah mulai dekat, maka perlu kita bekerja sama sebagai orang-orang baik. Haruslah dia memilih orang-orang baik, dan orang-orang baik harus turun. Kalau kita tidak turun, maka yang jadi adalah orang tidak baik, karena sudah menjadi bagian hak sebagai masyarakat untuk berpartisipasi dalam bagian kebernegaraan dan kebangsaan kita untuk memilih pemimpin. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi